Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Partai Golkar dan PAN ramai-ramai dukung Prabowo Subianto. Baca Pres Ganjar Pranowo mengaku partainya PDI Perjuangan sudah punya kisah dikeroyok banyak partai saat Pilpres. Siasati krisis air bersih, warga Ronggo di Pati menabung air bersih yang diperoleh dari sumur-sumur sawah. Promosikan wisata bendungan di Kabupaten Semarang, pedagang dan petani bunga gelar festival bunga-bunga cantik. Seorang anggota polisi dari Polres Purbalingga patut menjadi tauladan. Karena di tengah kesibukannya sebagai polisi, ia juga menjadi guru ngaji di pondok pesantren yang dibangunnya. Pondok pesantren dibangun dari hasil uang tabungan. Saat ini ia memiliki puluhan santri yang ingin mendalami ilmu agama. Aibda Agus Miswanto, sehari-hari ia bertugas di Polres Purbalingga. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang polisi, Aibda Agus menyempatkan diri mengajar ilmu agama untuk warga di desanya. Dari hasil uang tabungannya, Aibda Agus mendirikan pondok pesantren di dekat tempat tinggalnya, Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Setiap sore, Aibda Agus biasanya mengajar ilmu agama di pondok pesantren yang dibangunnya. Ia mengajar dibantu oleh sejumlah ustaz dan pengajar lainnya. Aibda Agus mendirikan pondok pesantren ini agar anak-anak di desanya tidak ketergantungan oleh gawai. Selain itu, mereka juga bisa memperdalam ilmu agama. Tujuan saya mendirikan lembaga pendidikan Al-Quran dan pondok pesantren paling utamanya adalah agar anak-anak khususnya di lingkungan RT dan RW menjadi anak yang soleh-solehah. Fokus kepada kegiatan keagamaan seperti ngaji, maulid. Ini untuk mengurangi mereka memegang HP dan insya Allah mereka para santri kita arahkan untuk menggunakan media sosial dengan baik. Tidak hanya anak-anak, Aibda Agus juga memiliki santri dari kalangan orang tua. Salah satunya Puji Budiarti. Ia merasa terbantu karena bisa belajar ilmu agama secara gratis. Saya tadinya kurang tahu huruf hijaiyah, sekarang sedikit-sedikit agak lancar gitu Pak. Kados ho, kados ini short dot itu kita dulu belum begitu bisa. Soalnya kita belajarnya bukan dari kecil, udah tua baru belajar, jadi masih gradul kalau. Selain belajar mengaji, di pondok pesantren Aibda Agus terdapat sebuah warung kecil untuk menambah penghasilan para santri. Kisah Aibda Agus patut menjadi tauladan. Ia dengan tulus dan ikhlas mengabdi untuk masyarakat. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Persatuan Pedagang dan Petani Bunga di Bandungan, Kabupaten Semarang menggelar pawai bunga bertajuk Festival Bunga. Pawai tersebut bertujuan untuk memperkenalkan wilayah Bandungan sebagai kawasan wisata dan juga penghasil bunga. Lihatlah betapa cantiknya bunga-bunga yang dihias di atas mobil. Ini merupakan salah satu bukti Bandungan di Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah penghasil bunga terbesar di Jawa Tengah. Selain itu, ratusan warga yang merupakan petani dan pedagang juga memamerkan beberapa jenis bunga. Mereka pawai mulai dari kantor Kecamatan Bandungan, melewati alun-alun dan berhenti di Pasar Bunga Jetis. Arak-arakan ini merupakan rangkaian dari festival bunga. Tujuannya memperkenalkan kawasan Bandungan sebagai tempat wisata. Selain arak-arakan, dalam festival bunga juga menampilkan sejumlah kesenian seperti tarian-tarian, topeng ireng, serta drum band ular naga liong. Festival bunga kedua tujuannya tetap sama, meningkatkan daya tarik Bandungan sebagai kota wisata, tempat wisata. Karena Bandungan sebenarnya punya banyak potensi hasil bumi, nggak hanya bunga, sayur, buah-buahan. Tapi kita berangkat dari bunga dulu karena memang bunga juga
paling besar. Nah, Terus untuk yang kedua ini diikuti berapa masyarakat? untuk yang kedua ini lebih antusiasnya warga dan petani serta pedagang lebih besar. Pada acara festival bunga yang kedua, warga lebih antusias sebab bunga bisa membantu perekonomian mereka. Festival bunga juga sebagai bentuk rasa syukur para petani dan pedagang bunga di Bandungan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Beragam kegiatan bisa dilakukan untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan menggelar lomba foto. Komando Distrik Militer Kodim 0733 Semarang pun mengajak pelajar dan komunitas lomba foto dengan objek kegiatan anggota TNI saat berinteraksi di tengah masyarakat. Kodim 0733 Kota Semarang menggelar lomba fotografi dengan tema TNI-Ku Idolaku dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia. Kodim 0733 mengajak pelajar serta komunitas untuk mengikuti lomba tersebut. Nantinya para peserta dapat menangkap gambar anggota TNI saat berinteraksi dengan warga, serta saat mereka mengerjakan tugas-tugasnya sebagai anggota TNI. Tujuan dari lomba ini untuk mempublikasikan kemanunggalan TNI. Selain itu, melalui fotografi, Kodim 0733 Kota Semarang ingin lebih dekat dan dapat membantu masyarakat. Jadi lomba fotografi ini ingin kita mempublikasikan, membumikan tentang kemanunggalan TNI khususnya Kodim Semarang dengan masyarakat Kota Semarang. Dengan kita mengambil tema utama itu ya TNI-Ku Idolaku. Sasarannya apa, Nan? Sasarannya itu bagaimana menunjukkan kepada masyarakat melalui media fotografi bahwa anggota Kodim Kota Semarang ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa membantu kesulitan rakyat sekelilingnya dan diharapkan menjadi panutan masyarakat khususnya di Kota Semarang. Lomba fotografi akan dilaksanakan dalam waktu 10 hari. Nantinya hasil foto terbaik akan diumumkan pada tanggal 20 Agustus 2023. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Jika Kodim 0733 menggelar lomba fotografi, jajaran Batalion Infanteri 400 Banteng Rider punya cara tersendiri dalam menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka menggelar lomba panjat pinang antar kompi di markas Komando Pasukan kawasan Srondol, Semarang dengan beragam hadiah yang menarik. Usaha yang gigih ditunjukkan setiap kompi dari anggota Batalion Infanteri 400 Banteng Rider. Mereka berusaha memanjat untuk meraih hadiah yang sudah disiapkan oleh panitia. Lomba panjat pinang yang digelar di markas Komando Pasukan Srondol Semarang ini untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Dari berbagai lomba yang diselenggarakan, panjat pinang menjadi lomba yang menarik perhatian warga. Karena dalam lomba panjat pinang, prajurit TNI benar-benar menunjukkan kemampuan fisik mereka, kekompakan, serta kerjasama untuk mencapai puncak dan meraih beragam hadiah yang menarik. Kesulitannya yang pertama karena banyak rintangan seperti ada oli, terus ada gemuk, dan terutama fisik. Karena kalau fisik juga nggak dijaga, nggak mungkin kami sampai di atas. Pertama untuk memupuk rasa cinta tanah air dari kita untuk bangsa ini. Dan yang kedua, menjalin silaturahmi dan persaudaraan dengan seluruh masyarakat dan insan media di sekitar Kota Semarang. Kemudian untuk hadiah, banyak kami sediakan buat rekan-rekan anggota maupun rekan-rekan masyarakat dari insan media. Yang pertama, yang paling besar ada hadiah Door Prize TV khusus untuk kegiatan panjat pinang. Tak hanya lomba panjat pinang, di markas Komando Pasukan juga terdapat berbagai lomba seperti bola voli buta, di mana para pemain diwajibkan memakai sarung dengan net yang ditutup oleh kain. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.